Dipersembahkan oleh Luwak white chocolate sugar dulu. Wah, Rendah gula. Nyaman diminum. ketemu lagi di Hot Room. Agus Setiawan, Ketua BEM UI. Kemarin Anda ikut demo? Ikut Bang, tanggal 29 Ikut di Polda Metro Jaya. di Polda Metro Jaya. Ya. Terus? Ya sebetulnya kalau aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin itu terpantik karena ada represivitas dari aparat penegak hukum yang Nah, sebelum Anda ikut demo, ada yang manas-manasin nggak? Atau inisiatif sendiri? inisiatif sendiri Bang. Bukan dipanas-manasin atau Bukan. dibayar? Bukan, justru kita panas karena mendengar berbagai dinamika politik di nasional Pak. Misalkan, Terutama apa? Misalkan, kalau kita lihat ya, tarik mundur, di awal-awal tahun kepengurusan Bapak Prabowo Gibran ada semangat untuk melakukan efisiensi anggaran. Tetapi di waktu dekat ini justru ketika ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, anggota dewan kita di DPR justru ingin meningkatkan tunjangannya. Nah justru ini kan bertolak belakang. Uang pensiun seumur hidup? Iya betul. Dan bahkan anehnya ketika misalkan narasi itu beredar ada simbolisasi joget-joget di parlemen. Ya. Padahal ini kan tempat yang sakral. Itu bikin Anda iri atau marah? Bukan, iri malah marah Bang. Oke. Nah akhirnya itu kepantik dengan adanya represivitas aparat itu. Ketika Ya. misalkan menimbulkan korban jiwa atas nama Afan Kurniawan itu. Makanya akhirnya kita sebagai bentuk aksi solidaritas, kita turun aksi pada hari itu dengan tidak mengaburkan tuntutan-tuntutan sebelumnya. Ya. Pertama misalkan ke DPR tadi, pun juga dengan ke pemerintah. Begitu. Tadi ke DPR ya? Tadi kita ke DPR. Anda minta apa ke DPR tadi? Tadi sebetulnya ada banyak sekali tuntutan yang dibawakan oleh teman-teman dari baik BEM dan juga OKP Ya. Indonesia. Tuntutan apa yang Anda utarakan? Yang pertama sebetulnya ini berkaitan dengan kawan-kawan kami yang sampai hari ini masih belum dibebaskan. Belum ditangkap. dibebaskan? Belum dibebaskan Bang. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga sebetulnya menuntut pertanggungjawaban dari Kapolri. Ya. Karena memang meninggalnya kawan kita kemarin, bahkan sekarang sudah ada sekitar 10 korban jiwa dari aksi demonstrasi ini. Ya. Rasa-rasanya perlu pertanggungjawaban yang bukan sekedar penonaktifan atau Sampai hari pemecatan. ini belum ada tersangka? Belum ada. Belum ada tersangka? Belum ada tersangka, Pak. Oke. Itu. Pun juga tadi kami juga sempat menyinggung terkait dengan pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa ada dugaan makar, ada indikasi makar. Ya. Sehingga kami meminta coba dibuktikan. Ya. Kan dengan membentuk tim investigasi yang independen pastinya, Ya. yang di dalamnya ada masyarakat sipil juga yang sehingga nantinya bisa saling kawal dalam proses investigasinya. Sehingga nantinya kita bisa mengukur sebenarnya benarkah ada dugaan makar tersebut. Tapi Nah, justru menurut BEM mahasiswa murni karena dendam membara, iri, marah, atau apa? kalau dari kami jelas marah Bang. Ya. Karena kami merasa bahwa sampai hari ini baik pemerintah, DPR, apalagi penegak hukum, rasa-rasanya tidak pernah mementingkan kepentingan masyarakat. Ya. Makanya kami akhirnya bertumpah ruah turun ke jalanan, nggak cuma dari UI ya Bang ya, dari kampus-kampus lain pun juga dengan masyarakat sipil lainnya, bersatu di jalanan untuk menyuarakan aspirasi kami. Itu Bang. Oke, jadi Anda kalau mahasiswa sendiri melihat ada unsur makar nggak? Atau hanya karena dendam membara aja karena rakyat amarah makin kami. miskin, begitu? Karena amarah kami Bang, betul. Pak Bais, ini ada makar nggak sih Pak? Ada makar nggak menurut analisa Bapak? Atau itu murni dendam membara aja? Kalau saya masih melihat itu murni dendam membara. Murni dendam membara? Yes. Kenapa Bapak bilang gitu? Ya karena untuk makar itu jauh. Oke, Makar itu memerlukan pemberontakan bersenjata. Mana ada orang bersenjata? benar. Jadi kalau saya masih melihat ini akibat dari ya 5 tahun terakhir lah yang begitu tertekan. Ya. Sehingga dapat trigger dengan yang mati ya inilah muncul. Tapi untuk makar masih jauh. Karena belum ada siapa yang bersenjata sekarang. Kan tidak kelihatan. Salah satu makar kan mengambil kekuasaan dengan menggunakan senjata. Dan ini nggak ada sama Nggak sekali ada. gejala ke sana. Belum ada. Kalau saya yang melihat belum ada, nggak tahu kalau yang kasih masukan ke presiden ya barangkali lain lagi. Anda tadi mengatakan 5 tahun terakhir, maksudnya ini penyebabnya dari udah bermula dari zaman Jokowi atau gimana? Iya, dari zaman Jokowi. Ya. Kalau saya mengambil dari zaman Sambo, mulai kasus Sambo ke sini nih, itu banyak masalah yang tidak terselesaikan itu. Gitu. Sejak dari itu. Dan Pak Rangkuti, Anda ini kan aktivis. Coba, Anda ini aktivis yang selalu gencar
ini makar atau cuma dendam membara? Saya nggak tahu karena makar macam-macam itu kan butuh alat buktinya. Alat buktinya yang melakukan sekarang ini kan polisi. Tapi saya akan kasih dua pernyataan, Bang Lukman. Satu, kalau kita baca pernyataan Pak Prabowo, seingat saya pertanggal 1 September atau tanggal berapa kemarin, yang mengatakan saya nggak akan mundur. Saya tidak akan mundur. Dari apa? Dari tekanan kaum mafia dan koruptor kan. Di samping beliau itu ada Kapolri, Pak Sigit. Saya nggak mengerti. Pak Prabowo sudah mengatakan saya tidak mundur dari tekanan para mafia dan apa namanya itu ya koruptor. Malah yang banyak kena tangkap ini adalah yang itu tadi gitu. Mahasiswa. Ya ada mahasiswa, ada kawan kita dari Lokataru kan, yang saya udah baca di media apa nama itu argumen-argumen penetapan dia sebagai tersangka. Menurut saya jauh dari persoalan dia sedang melakukan akreditasi terhadap publik gitu. Nah, yang saya mau katakan itu adalah presidennya berbicara tentang hal yang besar, tapi para pembantunya mengerjakan hal-hal yang kecil gitu. Apakah karena nggak connect? Apakah karena nggak sejalan? Apakah karena nggak dipahami oleh para pembantunya visi besar Pak Prabowo itu, sehingga mengatakan saya nggak akan mundur melawan mafia dan melawan koruptor, bukan koruptornya yang dikejar-kejar nih. Kan kira-kira gitu ya. Bukan mafianya nih sekarang yang kelihatan dikejar-kejar nih. Ya mohon maaf aja misalnya sebagai evaluasi kita sebut Bang Hotman kan. Misalnya kita taruhlah per tahun 2001 ke 2025 ini saja. Berapa koruptor yang ditangkap oleh polisi? Dan berapa aktivis yang kritis ditahan oleh polisi? Perbandingannya gimana? Kita udah tahu akan lebih banyak aktivis yang ditahan oleh polisi ketimbang koruptor. Padahal presidennya udah mengatakan, saya tidak melawan mahasiswa karena mereka apa namanya. Jadi menurut Bapak sebagai aktivis. Tunggu dulu, saya nggak berbicara karena itu data-data tadi, Bang Hotman ya. Yang saya mau katakan itu ada Pak Presiden sudah memberi gambaran bahwa ia sedang ada serangan balik dari mafia kan kira-kira gitu ya, dari koruptor, dan oleh karena itu saya nggak akan mundur. Tapi yang dilakukan oleh pembantunya adalah hal-hal kecil ini. Belum ada mafia atau koruptor yang sampai sejauh ini yang ditangkap. Terkait dengan kalau demo kita ini. tarik lebih jauh lagi, setahun 2001 berapa koruptor yang ditahan oleh polisi? Berapa mafia yang ditahan oleh polisi? Dibandingkan misalnya dengan aktivis-aktivis kritis yang ditahan oleh polisi. Nah itu satu. Nah yang kedua, Bang Hotman, sekarang ini teori dalang ini kan sudah kita kenal sejak dari Orde Baru kan. Sejak dari Orde Baru, kritik publik itu selalu akan disebut dengan dalang di belakangnya. Dan sepanjang sejarah yang kita kenal juga, hampir tidak pernah kita tahu siapa dalang sebetulnya dari orang-orang, dari pernyataan-pernyataan yang disebut ada dalang itu. Gitu. Nah oleh karena itu saya menganalisisnya, Bang Hotman, ini baru masuk analisis. Kalau pihak dalam hal inilah pemerintah itu, tentu melalui kepolisian macam-macam, sudah mengatakan ada dalang di belakang satu peristiwa, itu menurut saya menyiratkan tiga hal. Pertama adalah mereka mau melempar persoalannya bukan di mereka, tapi di pihak yang lain. Nah turunan dari itu adalah mereka nggak akan mengubah apapun. Karena mereka merasa bahwa persoalannya bukan di diri. Iya, bukan di diri mereka, tapi itu di orang lain. Nah yang ketiga, Bang Hotman, nggak akan pernah diungkap dalang yang sesungguhnya itu. Bahkan seringkali yang terjadi, kata dalang yang mengakibatkan aktivis-aktivis kritis yang dimasukkan ke dalam. Tapi tolong jawab, Bapak sebagai aktivis melihat tidak ada indikasi bahwa dalangnya itu adalah mafia dan koruptor. Saya nggak mau bicara karena itu bukan bukti. Dan bukan tugas saya. Yang saya mau katakan, Bang Hotman, sejarah ini. Kalau kita berbicara sejarah, setiap kata dalang diungkapkan dalam aksi-aksi besar mahasiswa, biasanya itu ditandai dengan tiga hal. Pertama adalah karena para pengambil kebijakan, dalam ini pejabat negara, khususnya pemerintah, merasa persoalannya bukan pada diri mereka. Turunan dari itu adalah, oleh karena itu kemudian mereka merasa persoalan itu ada di luar, dan oleh karena itu mereka nggak akan mengubah apa-apa. Karena mereka merasa persoalannya ada di luar. Dan yang ketiga adalah hampir nggak pernah ditangkap yang disebut dengan dalang itu, tapi itu biasanya menjadi basis
legitimasi dan basis hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangkapi para aktivis-aktivis kritis gitu. Jadi sampai hari ini belum tahu siapa dalangnya. Ketemu lagi di Hot Room sesudah yang berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.